Welcome back to YouTube channel Mamenku. Di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai pay letter. Siapa di sini yang masih menggunakan pay letter untuk berbelanja? Yuk kita simak memahami resiko dan bahaya menggunakan pay letter. Buat bunda-bunda di sini yang belum mengetahui apa itu pay letter, sebelumnya aku akan menjelaskan apa itu pay letter ya, Mam. Akhir-akhir ini salah satu fitur transaksi digital yaitu pay letter lagi naik daun nih, Mam. Tak banyak yang masih menyimpan pertanyaan seputar apa itu pay letter. Pay letter adalah sebuah istilah yang merujuk pada transaksi pembiayaan barang atau jasa ya, Mam. Indonesia, pay letter dapat difasilitasi melalui beberapa lembaga jasa keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, atau vintage peer-to-peer lending. Yang kita ini menjelaskan pada dasarnya, pay letter adalah layanan untuk menunda pembayaran atau terutang yang wajib dilunasi di kemudian hari. Contohnya yakni fitur yang terdapat di marketplace tertentu. Sebagaimana dikutip, pay letter tersebut adalah salah satu metode pembayaran dalam sebuah marketplace yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang yang diinginkan dan baru membayarnya di kemudian hari saat jatuh tempo ya, Mam. Jadi kalau jatuh temponya habis, ya kita akan dikenakan denda atau bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, Mam. Jadi pay letter telah menjadi opsi pendanaan sekaligus pembayaran di masyarakat pada saat ini. Tren beli sekarang bayar nanti ini berkembang karena semakin banyaknya pemberian fasilitasnya. Pembeli fasilitas akan menalangi kewajiban pembayaran penggunaannya atas barang yang dibeli, seperti pembelian makanan, tiket penerbangan, booking hotel, hingga barang-barang lain di e-commerce. Selain itu, pengguna harus mengganti dana talangan tersebut. Biasanya jumlah dananya nanti sejumlah harga pembelian barang atau jasa ditambah biaya admin ya, atau fee-nya. Pembayaran dana talangan biasanya ditagih pada akhir bulan, tapi bisa juga dilunasi lebih cepat jika pengguna sudah ada dana. Bila telat, biasanya akan ada denda. Besaran bervariasi tergantung ketentuan dari pihak pemberi fasilitas pay letter ya, Mam. Sebenarnya pay letter memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu bisa menjadi sumber dana darurat ketika benar-benar mendesak. Yang kedua itu mengatur arus kas alias cash flow. Ketiga, layanan pay letter juga bisa digunakan untuk mendapatkan promo, sebab terkadang e-commerce promo, potong harga, diskon, hingga uang kembali alias cashback bila menggunakan layanan ini. Setelah melihat manfaat pay letter, yuk memahami risiko dan bahaya pakai pay letter ya, Mam. Fasilitas ini tetap punya risiko dan bahaya bagi pengguna bila tidak bijak menggunakannya. Berikut beberapa risiko kita dalam menggunakan pay letter ya. Yang pertama yaitu hutang. Hutang di sini maksudnya ialah pay letter sejatinya ibarat menggunakan kartu kredit. Artinya kita tetap berutang untuk membeli apa yang kita inginkan. Karena sejatinya pay letter ini sama dengan kartu kredit, cuman namanya saja yang berbeda. Saat berutang, maka ada kewajiban pembayaran yang harus kita lunasi ya, Mam. Hal ini tentu akan memberi beban pada keuangan kita. Apalagi mam-mam yang suka menabung, jangan coba-coba dia pakai pay letter. Lebih baik cash saja ya, Mam. Padahal seharusnya hutang dihindari, apalagi utang yang bersifat konsumtif. Kita harus bijak dalam menggunakan pay letter. Kalau misalnya nggak harus pakai pay letter, harus cash, alhamdulillah lebih baik cash loh, Mam, daripada pay letter. Karena pay letter sejatinya Bunda bilang lagi sama dengan kartu kredit. Yang kedua yaitu bunga. Apa nih maksud bunga di sini? Sama sepertinya utang, maka
ada bunga yang harus kita bayarkan. Bunga ini berbentuk fee atas pemberian fasilitas ya Mam. Bahkan kewajiban ini bisa lebih besar dari nominal pembelian karena disertai fee dan ada bayang-bayang denda bila terlambat membayar. Nah Mam, kalau misalnya kita telat bayar di pay letter, ini bisa-bisa fee-nya tambah besar loh Mam. Selain bunga, ada pula tenor atau jangka waktu pelunasan pembayaran dana talangan. Sama kan dengan penggunaan kartu kredit? Kalau di akhir bulan langsung bayar, kita bisa tidak kena bunga sama sekali. Sedangkan pay letter, waktu bayarnya di akhir bulan tapi sudah termasuk bunganya. Jadi Mamam di sini masih mau gunain pay letter lagi nih dalam berbelanja, karena niat kita buat hemat malah jadi buntung ya. Udah dapat hutang, udah dikenakan bunga atau fee-nya. Nah, yang ketiga yaitu denda. Ada hutang, ada bunga, ya tentulah ada denda. Selain utang, pay letter juga memiliki resiko berupa denda. Denda perlu dibayarkan ketika kewajiban pembayaran tidak dilunasi sebelum batas waktu ya Mam. Besaran denda biasanya bervariasi, tergantung perjanjian dengan pihak pemberi fasilitas pay letter. Hanya saja yang pasti denda ini menambah pengeluaran Anda dalam melakukan pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, sehingga perlu diwaspadai ketika menggunakan pay letter ya Mam. Jadi sama nih dengan pinjam lainnya. Kalau kita minjam ke bank, kalau kita telat bayar tentu dong ada dendanya. Semua nggak ada yang gratis Mam. Udah ada hutang, bunga, dan denda. Yuk kita lanjut lagi yang keempat. Yaitu adalah konsumtif. Maksudnya di sini, resiko lain dari pay letter adalah menimbulkan pola hidup yang konsumtif. Ketahui, penawaran pay letter ini saat ini lebih banyak untuk aktivitas konsumsi. Misalnya membeli makanan dan minuman, tiket perjalanan, booking hotel, belanja barang dan jasa, serta lainnya. Sementara pay letter juga aktivitas produktif sebenarnya ada, tapi pemanfaatannya cenderung minim. Nah, hal ini justru bisa menjadi resiko bila pay letter tidak digunakan dengan bijak ya Mam. Apalagi tren konsumsi masyarakat terus meningkat dan bervariasi dari waktu ke waktu. Contohnya ketika pelonggaran pandemi COVID-19, masyarakat mulai ingin lagi bepergian keluar kota untuk hiburan. Gaji belum masuk, tak jarang menggunakan masyarakat pada akhirnya menggunakan pay letter. Beli sekarang, bayar nanti. Hidup cuma sekali, harus dinikmati dengan melihat destinasi wisata yang harus dikunjungi sebelum kita menyesal. Nah, kadang kita terjebak tuh sama hal-hal seperti itu. Tanya pikir panjang, beli tiket, bayar pakai pay letter. Terang kita pengguna pay letter yang seperti ini kurang tepat, sebab hanya untuk kepentingan gaya hidup saja, bukan kebutuhan mendesak ya Mam. Yang terakhir yaitu ketergantungan. Siapa sih yang gak tergiur dengan menggunakan pay letter? Duh Mam, risiko lain ialah ketergantungan. Maklum saja pay letter sangat mudah dan cepat diakses. Contoh bila kita menggunakan aplikasi ride hailing yang menggunakan dompet digital, aplikasi tersebut biasanya sudah langsung secara otomatis bisa mengakses fasilitas pay letter ya Mam, bahkan tanpa perlu registrasi dulu. Meski mungkin limit yang diberikan makin terbatas, tapi tinggal klik langsung bisa kita gunakan. Bahkan tanpa perlu registrasi dulu, meski menggunakan limit yang diberikan masih terbatas ya Mam. Ini aku akan memberikan saran bagaimana cara bijak menggunakan pay letter. Yang pertama, gunakan pay letter pada transaksi yang terjangkau keuangannya, yaitu sesuai dengan budget keuangan kita tiap bulannya. Jangan sedikit-sedikit ada promo langsung kita gunain pay letter. Yang kedua itu pahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebelum bunda-bunda menggunakan pay letter, pahami dulu nih syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pay letter. Sesuai nggak sama keuangan kita, sesuai nggak sama kriteria kita berbelanja menggunakan pay letter. Yang ketiga yaitu pilih transaksi dengan fasilitas bunga 0%. Pay letter nggak semuanya mengandung resiko ya, karena di sini mam dan bunda-bunda juga bisa memilih transaksi dengan fasilitas bunga 0%. Jadi kalau misal kita menggunakan transaksi pay letter,
itu nggak ada bunganya, Mam. Jadi tergantung kita pintar dan bijak dalam memilih pembayaran dengan menggunakan paylater ya, Mam. Yang keempat itu gunakan paylater di saat darurat saja. Gunakannya kalau kebutuhan hal yang mendesak ya, tidak digunakan tiap berbelanja atau tiap bulannya. Yang kelima itu tentukan limit pemakaian maksimal. Maksud di sini, Bunda dan Mam harus memiliki limit pemakaian paylater. Jadi kalau misalnya udah lewat dari itu, ya udah nggak usah kita gunain paylater lagi. See you ya, Mam. Ini nih videonya dari Mamenku. Semoga videonya bermanfaat ya buat Bunda. Ambil positifnya, tinggalkan yang negatifnya. See you di video selanjutnya ya, Mam. Dah. Bye, Mamen.